Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kanda Yunda semuanya. Kami dari Departemen Kaderisasi. Perkenalkan, nama saya Zulfa Laila Syafiq. Di sini saya sudah ditemani oleh salah satu pengurus divisi kaligrafi yang bernama Kanda Malik. Oke, langsung saja kita ngobrol-ngobrol santai dengan Kanda Malik. Ya, Kanda? Oke, yang pertama, apa sih divisi kaligrafi itu? Divisi kaligrafi adalah salah satu divisi dari JKH Al-Furqan yang bergerak di bidang menulis Arab dengan baik dan indah. Oke, kenapa sih di JKH itu ada divisi kaligrafi? Karena untuk mewujudkan salah satu visi dan misi dari JKH Al-Furqan itu sendiri. Oke, boleh tahu nih dari Kanda Malik, apa sih salah satu dari misi JKH Al-Furqan itu? Nah, salah satu misi dari JKH Al-Furqan adalah menerapkan atau mengadakan ekstrakurikuler yang bergerak di bidang seni. Ya, salah satunya di kaligrafi ini. Oke. Terus gini, gimana sih latihan yang ada di divisi kaligrafi itu sendiri? Untuk latihan divisi kaligrafi itu kita dari divisi kaligrafi membagi ke dua kelas pelatihan. Yang pertama ada kelas hot dan yang kedua ada kelas lukis. Oke. Kelas hot sendiri itu gimana? Untuk kelas hot itu di kelas itu diajarkan bagaimana menulis kaligrafi dengan kaidah atau aturan yang sudah ditentukan. Jadi nggak harus asal, setiap penulisannya itu pasti ada ukuran-ukuran atau timbang-timbangannya atau ada kaidahnya lah. Ya. Gitu. Kemudian kalau kelas apa satunya, Mas? Kelas lukis. Ya, itu kelas lukis gimana itu? Untuk kelas lukis sendiri di situ diajarkan bagaimana melukis kaligrafi, bisa juga dengan kaidah, bisa juga dengan tidak. Nah, di situ diajarkan salah satunya bagaimana cara gradasi, bagaimana cara memadukan warna, Ya. dan yang lainnya. Oke. Boleh dong ditunjukkan salah satu atau beberapa karya deh yang sudah dihasilkan di sini di divisi kaligrafi ini. Boleh ya, Mas? Ya, Kanda ya? Ya. Silakan. Di sini di belakang kita ini ada beberapa karya peserta GSK tahun 2019. Nah, di sini ada beberapa contoh-contoh hot. Ada hot pertama, ada hot naskhi. Ini contoh dari hot naskhi. Boleh dijelaskan gimana sih ciri-cirinya dari hot naskhi sendiri itu? Untuk ciri-ciri dari hot naskhi itu tulisannya yang pertama ya. Ini gampang dibaca ya. Untuk hot naskhi itu ciri-cirinya tulisannya gampang untuk dibaca. Oke. Dan biasanya hot naskhi itu digunakan dalam penulisan mushaf Al-Qur'an yang kita kenal ini, yang biasa kita baca. Oke. Yang kedua ada hot sulus. Ini lafal bismillah menggunakan hot sulus. Gimana sih hot sulus itu? Ciri-ciri dari hot sulus adalah ya, ini goresannya sangat lentur ya, bisa kita lihat, bisa kita perhatikan, ini goresannya sangat lentur sekali. Ini adalah salah satu ciri dari hot sulus. Nah, biasanya untuk hot sulus ini biasa untuk penulisan kaligrafi di masjid misal, atau di tempat-tempat, atau di dinding rumah, dinding masjid, atau di dinding pesantren. Biasanya
penulisannya menggunakan Hot hot sulus. sulus ya. Hot sulus. Oke, ada yang lain? Yang lainnya juga ada ini. Wow, Ini keren-keren adalah- sekali ya. Ini adalah hot rigni. Hot Rigni. Ya, hot rigni. Gimana itu Hot Rigni itu? Ini biasanya digunakan dalam penulisan kitab-kitab pegon atau kitab-kitab Oh. makna pesantren yang tentunya tidak asing juga bagi kita ya. Iya. Nah, ini salah satu contoh hot rigni. Ada juga hot farisi atau bisa juga disebut dengan hot ta'liq. Karena kenapa dinamakan ta'liq? Karena itu ta'liq sendiri yang berarti menggantung ya. Wow, Ini menggantung. iya, tulisannya emang gini. Ciri-cirinya dia menggantung tulisannya. Oh, iya. Kalau yang ini apa sih? Iya, yang ini Kok sulit dibaca gitu? iya, emang harus dibaca ini. Nggak semua orang bisa membacanya. Oh gitu ya ya. Boleh dijelasin apa itu? Ini adalah salah satu contoh hot diwani. Jadi dulu hot diwani itu hanya berlaku atau digunakan dalam kerajaan. Jadi enggak, istilahnya masyarakat itu nggak bisa membaca. Oh, Masyarakat cuma umumnya. kerajaan ya cuma yang bisa orang ya? tertentu saja yang bisa membaca hot diwani ini. Terus kayaknya kurang satu lagi deh. Hot apa ya? Ya, yang satu ini juga ada. Ada hot diwani jali. Oh. Ini hampir mirip tadi dengan hot diwani, tapi ada variasi-variasi sedikit di dalam di hot ini. Oh iya. Terus ada juga yang terakhir, Apa hot itu? kufi. Gimana hot Hufi? Di sini nggak ada contohnya. Contohnya Untuk gimana? ya, untuk contohnya bisa dilihat di logo JGH Al Furqan. Oh, Nah, di di situ situ. ada ayat atau tulisan Arab yang berhot kufi. Oke, selanjutnya kan ini masa pandemi ya. Terus itu bagaimana pelatihannya, secara offline atau online? Untuk pelatihan dari divisi kaligrafi itu, karena mengingat sekarang masih pandemi ya, Iya. jadi terpaksa, ya bukan terpaksa sih, jalan yang memang harus dilakukan memang Mau nggak mau ya? Iya, mau nggak mau harus tetap latihan. Iya. Itu menggunakan grup WhatsApp. Oh. Tapi juga bisa misal jadwal kelas hot itu hari apa, nanti juga bisa datang ke sanggar pelatihnya. Oh, di mana itu Mas? Kanda sanggar pelatihnya? Sanggar pelatihnya itu di Pak Abdul Ghani, tempatnya di Tingkir. Oh, di pinggir. Ya, di Tingkir. Kalau boleh tahu pelatihan itu ada pengampunya atau dari pengurusnya sendiri? Oh ya, karena kita dari JGH sendiri mempunyai ya, dari IAIN sendiri ada dosen-dosen yang memang sangat luar biasa dalam berkaligrafi, ya sudah tentu kita manfaatkan. Kita ambil sebanyak-banyak ilmu dari beliau. Itu yang kelas hot. Jadi kita punya 2 pelatih. Oh, Yang ada kelas pelatih. hot itu diampu oleh Pak Nasrul Hakti Firmansyah. Nah, itu salah satu dosen IAIN Salatiga juga. Sekaligus seniman yang hebat juga itu Pak Nasrul Hakti. Wah, nggak main-main ini ya? Iya. Banyak sekali karya-karyanya yang beliau biasa setiap harinya Oh, membuat oke. karya. Yang satunya lagi? Yang satunya Pak Abdul Ghani. Pak Abdul Ghani. Itu ya sekarang dosen kaligrafi juga di IAIN Salatiga. Sekaligus seniman dan pelukis. Ya, sama-sama itu. Beliau 2 orang itu sama-sama hebatnya. Hebat. Oke. Semoga kita mendapatkan kader-kader yang benar-benar berkualitas dengan Amin. mengikuti UKM JGH Al Furqan, lebih khususnya lagi dengan bergabung di divisi kaligrafi. Ya. Oke, cukup sekian ya Kanda, karena kita keterbatasan waktu.
lain Ya, waktu. sebentar. Sebelumnya ada kata-kata sedikit. Apa itu? Boleh, silahkan. Jadi kaligrafi itu tidak bisa instan ya. Kaligrafi itu tidak bisa instan. Harus penuh dengan perjuangan. Itu ya memang harus berjuang, kerja keras dan harus istiqomah. Kita tidak ada ruginya kok kalau mau belajar kaligrafi. Insya Allah kita tidak usah mikir kenapa sih kita harus belajar kaligrafi, tidak usah. Yang penting kita istiqomah dan terus belajar. Insya Allah nanti ada jalan lah, ya ada jalan, dan barokahnya kita tidak perlu menanyakan barokah dari belajar kaligrafi itu sendiri, karena mengingat kaligrafi itu adalah yang dibawa adalah kalamullah atau Al-Quran. Iya. Oke. Semisal nih saya mau tanya yang terakhir ini. Kalau kita benar-benar belum bisa kaligrafi, apa mungkin kita bisa mengikuti itu sampai apa ya, karyanya bisa bagus gitu loh, dari nol, dari benar-benar nol? Ya memang yang pertama itu kita harus minat dulu. Kita minat, kita mau bergerak, dan ingat yang tadi yang saya katakan itu loh, saya katakan kan kaligrafi tidak bisa instan. Jadi baik atau kurang baiknya tulisan itu tergantung seberapa banyak kita latihan. Jadi kita kalau latihannya semakin banyak, ya insya Allah tulisannya semakin bagus. Oke, karena keterbatasan waktu ya Kanda. Iya. Mungkin lain waktu bisa disambung lagi. Oke, buat kalian yang kepo dengan apa sih JGH Al-Furqan itu, bisa sekali Kanda Yunda subscribe channel YouTube JGH Al-Furqan, follow Instagram JGH Al-Furqan IAIN Salatiga. Cukup sekian ngobrol-ngobrol santai bersama saya Zulfa dan Kanda Malik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.